Halo, selamat datang kembali channel saya. Kali ini saya kembali dengan sebuah mobil yang sebenarnya itu posisinya itu agak nanggung dalam keluarga mereknya sendiri. Tapi ini mobil yang menurut saya sangat cakep sekali ya. Ini adalah Mercedes-Benz CLS 350 CGI tahun 2012. Ya, jadi soal Mercedes-Benz CLS sendiri, CLS ini sudah ada sejak tahun 2006 dengan adanya CLS generasi pertama dan itu dengan kode putih C219 dan ini meskipun ini CLS yang datang setelahnya, dia itu justru kode putihnya angkanya itu berkurang dan ini menjadi C218 dan ya seperti itu. Dan ini adalah executive car-nya Mercedes-Benz. Jadi dia ini posisinya berada di atas mid-size sedan. Kalau Mercedes-Benz itu E-Class dan dia itu juga tepat di bawah full-size sedan-nya, yaitu kalau Mercedes-Benz S-Class. Jadi dia ini dibasis di atas E-Class tapi dengan interior yang mungkin lebih mewah bisa disebut. Ya, jadi pertama kita mulai dengan dulu dengan lampunya seperti biasa. Untuk DRL itu dia ada bagian dari sini yang seperti menyambung dengan grill sebenarnya. Dan untuk lampu utamanya dia proyektor LED, lampu dimmer LED reflektor 3 bar ini. Dan untuk lampu C-nya LED titik-titik. Dan ya seperti itu. Lalu di ruang mesinnya ini, ya ini kap mesinnya sudah dilengkapi dengan per hidrolik dan juga ada peredamnya. Nah, ini adalah mesin yang datang dari zaman Mercedes-Benz itu mobilnya nomenklaturnya itu masih sesuai dengan cc mesinnya karena ini CLS 350 dia ini menggunakan mesin 3500 cc V6 naturally aspirated yang membuat tenaga 302 horsepower dan torsinya 370 Nm. Cukup besar, sangat besar sebenarnya. Ini seperti itu. Lalu di bagian depannya ini adalah zaman dimana Mercedes-Benz itu sebenarnya belum menggunakan bahasa desain yang khusus. Untuk CLS sekarang itu bentuknya seperti ini dan dia ini sebenarnya sangat mirip dengan CLA yang seperti ini. Nah untuk zaman ini tentu saja masih sangat berbeda. Belum ada bahasa desain apapun dan ini jika dibandingkan dengan Mercedes-Benz angkatan yang lainnya seperti C-Class, E-Class, S-Class itu masih berbeda semua bentuknya dan ini saya suka. Dia ini CLS 350 yang varian CGI yang temanya itu lebih ke elegan dan ya Anda bisa seperti ini. Untuk ada tipe lain CLS 350 AMG line sebenarnya lebih tepatnya. Dan dia itu bentuknya seperti ini. Dan dia ini tarikan bumpernya dan lain sebagainya itu lebih agresif di CLS AMG karena itu memang temanya sporty sedangkan ini lebih ke elegan. Lalu di bagian velgnya ini, dia ini masih menggunakan velg single tone alloy berwarna silver seperti ini. Dan dia ini per bagian dominan itu dia ada 2 spoke, jadi saya anggap aja 10 palang. Dan dia ini menggunakan profil ban 235 40 ZR18. Jadi ini adalah velg ring 18 alloy single tone warna silver. Dan saya ini sebenarnya cukup suka sama velgnya meskipun dia ini single tone kesannya memang kurang modern, tidak seperti sekarang yang sudah banyak mobil menggunakan dual tone ya istilahnya. Tapi ini memberi dia ini dari segi proporsinya dan desainnya itu sangat cocok dengan mobilnya ini dan terkesan sangat elegan. Lalu sebelum kita masuk dalam mobil ya, cover spionnya ini dia sewarna body dan dia juga terintegrasi dengan lampu sein LED. Dan dia ini untuk bentuk spionnya dan juga lampu seinnya itu dia kurang lebih mirip dengan Mercedes angkatannya seperti C-Class atau E-Class ya. Lalu sekarang masuk wait, door handle-nya ini dia motor tarik dan sebenarnya dia ini ada 2 bagian. Bagian atasnya ini tepiannya chrome dan bagian sisanya itu dia hitam sewarna body. Dan dia juga ada aksen smart key-nya model sentuh dan untuk kuncinya sendiri ya sudah smart key seperti ini. Dan dia ini kurang lebih mirip dengan Mercedes lainnya dengan emblem Mercedes, combo lock, unlock dan juga untuk membuka bagasi. Dan ya dia ini ada batang dan ini biasanya untuk menyalakan Mercedes yang belum ada smart key-nya. Ini sudah ada, jadi ini hanya sebagai kosmetik mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Lalu hal lain yang saya suka dari mobil ini yaitu pintunya dia frameless. Dan meskipun ada beberapa kekurangan karena dia tidak ada penopang pilar ini, dia pintunya jadi lebih berat, tapi dengan ini dia memberi kesan yang lebih dinamis buat saya. Dan ya
Untuk bagian door panel ya, layaknya sebuah Mercedes-Benz, dia ini menggunakan bahan-bahan seperti di atasnya kulit, ya kulit sampai bawah juga kulit. Kulit atas ini warnanya hitam, dan untuk sini bagian panelnya sampai armrest itu dia kulitnya warnanya hitam agak kecoklatan atau ungu bahkan tergantung lightingnya mungkin. Dan di sini ada aksen wood panel juga. Dan dia ini karena dia ini tipe CGI makanya dia wood. Kalau untuk tipe yang AMG itu dia aksennya kayu juga tapi lebih hitam, jadi lebih sporty kesannya hampir seperti hitam karbon. Lalu sini juga ada control untuk electric seatnya, bisa mengatur ketinggian, bahkan untuk ketinggian headrestnya saja diatur secara elektrik ini. Dan ada memory seat 3 slot, tombol untuk central door lock, dan juga door handle-nya warna dilapisi silver ini. Lalu untuk panel switches-nya dia ini hitam doff, plastik keras hitam doff ini, dan di tepiannya ada chrome. Dan sini untuk pengaturan spion, dan berbeda dengan pengaturan spion elektris pada umumnya yang menggunakan semacam switch kecil digeser kiri kanan, dia ini menggunakan tombol kiri kanan seperti ini, dan yang mengatur seperti itu. Dan ada power window, sudah all auto atau tidak, wait, kita kontak dulu ya. Kaca depan belakang sudah power window dan sudah all auto, dan juga ada window lock. Dan ya seperti itu. Di bawah sini juga ada door pocket, sini ada tombol atau tuas elektrik yang untuk membuka bagasi. Sini juga ada side marker pintu berwarna merah, dan bagian bawah sininya itu plastik. Dan ya, seal plate-nya yaitu tulisannya Mercedes-Benz aluminium seperti ini. Dan untuk pedal box ini dia model pedal gasnya model tanam, dan juga ada rem parkir model injak yang untuk melepasnya ini sama seperti Mercedes-Benz pada umumnya pada zamannya ini. Dan bahkan kalau saya tidak salah dari zaman 90-an itu untuk menyalakan rem parkirnya diinjak sebelah pedal rem, untuk melepasnya ditarik tuas ini ya seperti itu. Dan ya sini juga ada kulit kecoklatan ini, dan ada untuk pengaturan lampunya dia itu bukan dari tuas tapi dia dari dial ini. Putaran paling kiri itu untuk lampu parkir atau lampu kecil mungkin, lalu juga lampu kecil yang ini. Dan ini setting auto, lampu besar. Untuk lampu dimnya itu ada tuas center, dan sini untuk menyalakan lampu kabut depan. Nah, tombol start stopnya ini dilapisi aluminium. Dan kalau saya tidak salah, saya tidak akan mencobanya di mobil ini. Di belakang tombol ini dia ada untuk menyalakan secara manual dengan batang kuncinya ini jika mungkin elektrisnya gagal. Dan ya di sini juga ada aksen wood panel yang menyambung dari pintu, dan dia juga ada kisi AC yang lapisan ini chrome semua, dan bisa dibuka tutup juga pada atas sini. Kulit nyambung dengan pintu ya. Ada fitur juga mereknya Harman Kardon. Dan ya seperti itu. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Ya, idle-nya bahkan di hanya 500 rpm tadi. Ya, lalu untuk di bagian setir ya, dia ini setirnya model 3 palang, dan dia ini kurang lebih juga mirip dengan Mercedes, sedan Mercedes yang sangat yang sudah di facelift seperti C-Class, E-Class yang lain-lain. Dan dia ini ada aksen silver di tengah ini, untuk chrome silver dia nyambung ke bagian sini. Sekitarnya ada kayu, dan dia ini karena dia ini tipe CGI pakai kayu. Kalau untuk di tipe AMG itu dia aksennya hitam seperti ini, kayu juga. Dan ya di setirnya di kiri ada pengaturan tombol-tombol untuk pengaturan MID, sebelah kanan ada untuk audio speaker dan voice command, dan juga di kanan ada pedal shift karena menaikkan kiri menurunkan seperti biasanya. Tuas sebelah kanan adalah untuk tuas transmisi. Ya, jadi misalnya sekarang saya dalam posisi park, untuk turunkan ke D itu saya tarik ke bawah, ke D. Untuk di netralin saya naikkan sekali, sekarang netral, untuk R ke atas. Bagi netral, dan untuk parkir itu tekan tombol ini. Lalu tuas sebelah kiri ada dua, di atas untuk pengaturan cruise control, dan di bawah untuk wiper sekaligus lampu. Jadi dia ini sebagai lampu C. Itu depan, atas, kanan, bawah kiri. Dan untuk wipernya itu diputar. Dan dia bahkan juga ada setting autonya, dan juga ada intermittent, tapi intermittennya tidak bisa diatur di bawah. Dan ya seperti. Dan untuk lampu ini juga tarik dari sini. Untuk instrumen cluster dia ini juga cluster analog ini. Untuk sebelah kiri ada untuk sisa bahan bakar dan temperatur mesin. Ya, temperatur
musim, beberapa warning lainnya. Sedangkan ada untuk tachometer headline-nya di 6.500 rpm, dan juga di tengahnya itu dia speedometer sampai dengan 250 km per jam, dan di tengahnya juga ada layar TFT itu dia untuk MID. Dan di MID-nya sendiri ada indikator posisi transmisi, mode berkendara, eco dan sport, dan juga temperatur luar, tapi seperti tidak akurat 20 derajat Celcius, itu sama sekali tidak. Dan untuk MID sendiri itu dia ada utamanya itu dia ada speedometer digital, lalu juga ada setting sepertinya. Untuk audio dan audio seperti pengontrol stereo, radio dan lain-lain. Dan juga ada Bluetooth telepon, setting assist seperti electronic stability program, lalu juga ada services, settings yang nanti dan hanya itu saja. Dan sunrise sisi driver itu dia ada kaca dan juga ada lampu LED berwarna putihnya. Dan dia ini karena mobil ini memang letupan bodinya lebih rendah daripada E-Class, itu dia sebenarnya kacanya tidak terlalu besar juga. Dan buat saya dengan adanya sunrise ini sangat menghalangi pemandangan, jadi lebih tidak digunakan saja bagi saya. Ini seperti itu. Sekarang kita pindahkan kameranya ke sebelah sana. Lalu untuk bagian dashboard ini, untuk head unitnya ini dia sudah diganti oleh owner yang menjadi aftermarket, untuk aslinya seperti ini bentuknya. Dan karena ini bukan bagian pabrikan dari mobil ini, saya tidak akan membahas ya. Untuk sini juga ada aksen kayu yang menyambung dari pintu seperti sama tadi, dan juga ada isi AC yang chrome semua. Dan di tengah ada jam analog, sebuah ciri khas mobil mewah yang kalau kata Om di channel itu sudah ada di Touring. Dan di sini dia ada sistem infotainmentnya ini yang sebenarnya sangat mirip dengan Mercedes-Benz lainnya, bahkan sampai Mercedes-Benz SLS AMG itu juga sama, top of the line supercar Mercedes-Benz. Dia ada pengontrolan untuk CD changer dan lain sebagainya. Nah, hanya saja bedanya di sini itu dia ada aksen piano black ini, sedangkan di Mercedes lainnya itu hanya hitam plastik doff-nya ini. Dan ya, ini sebenarnya menurut saya tidak cocok sama dashboard yang sudah ada kulit segala ini, bahkan sampai cover glove box ini kulit, tapi headunitnya ini plastik semua, kan plastik. Jadi dia ada pengontrol untuk radio, Bluetooth telepon, juga ada numpadnya untuk telepon. Lalu ada dial di tengah, ada dial untuk volume, tengah untuk mati nyalakan headunitnya, dan juga ada skip track kiri kanan. Dan dia ini di bawahnya ada sebuah barisan tombol-tombol dummy banyak sekali, dan tombolnya ini sebenarnya cukup mewah rasanya bagi saya. Dia ini aluminium, dan ketika ditekan itu enak. Di paling tengah ada untuk tombol hazard warning, kirinya kosong semua, 3 tombol dummy. Dan di kanan ada 2 tombol dummy, tapi tengah ada untuk matikan parking sensor. Lalu untuk AC-nya, dia ini modelnya knob, tapi tentu saja sudah digital. Dan dia juga ada tombol untuk maksimal front defogger, matiin AC-nya, fan speed naik turun, matikan dual zone, mati nyalakan AC, rear defogger, dan mode arah semburan. Dan juga dia ini sekitarnya ada aksen kayunya. Sampai bawah sini juga ada laci-laci dan dengan aksen kayunya juga. Di depan sini ada asbak dan socket lighter, power socket, power outlet. Dan di sini ada 2 buah cup holder belakangnya. Dan ya, ketika ditutup sangat rapi. Belakang sini juga ada bahan plastik sama seperti di head unit ini yang sangat tidak cocok. Dan ada dial ini. Dialnya ini untuk mengatur infotainment system ya. Dan dia ini berfungsi juga dengan head unit aftermarket, tapi tidak akan saya bahas. Juga tombol-tombol untuk head unitnya, dan sini ada 1 tombol dummy, di atasnya tombol yang berfungsi itu untuk mengatur drive mode E dan S, Eco dan Sport. Di sini juga ada semacam pad untuk tangan ini ketika menggunakan dial ya. Dan dia ini juga sebagai switch untuk membuka armrestnya seperti diangkat. Ya. Ini kiri kanan lacinya ini jadi bisa diakses secara adil dari penumpang dan driver. Dan dia ini lacinya cukup dalam, bawahnya bahannya belunggu. Dan dia juga ada power outlet lagi di sini dan connection untuk head unit ya. Dan ya seperti itu. Sini juga ada glove box-nya yang soft opening tentunya, namun tidak terlalu besar. Dan bahkan ya seperti yang saya katakan tadi, glove box-nya ini di cover dengan kulit. Dan di atasnya ada kaca tengah yang elektrokromatik atau auto dimming atas ini. Dan juga dia ini lampu-lampunya untuk lampu baca kiri kanan halogen itu dia di bawah sini, di bawah kaca tengahnya halogen berwarna kuning.
Oh enggak, dia LED berwarna kuning tapi. Dan di sini juga ada lampu LED putih ini. Dia ini sebagai lampu kabin atau untuk sebagai peringatan pintu terbuka seperti itu. Ya seperti itu. Dan ya sekarang kita beralih ke belakang. Lalu di barisan belakang CLS ini, ya hal yang pertama yang mungkin Anda bisa sadari itu karena dia ini bentuk bodinya memang lebih low slung, lebih aerodinamis dibandingkan E-Class. Itu dia hal yang pertama yang kena itu headroom penumpang belakang yang sebenarnya masih cukup bagi saya yang tingginya 173 cm, tapi tentu saja berkurang drastis dan dia ini tentu saja kurang dibandingkan dengan E-Class yang menjadi basisnya. Lalu hal lainnya itu Mercedes-Benz itu menjual mobil ini sebagai 4 pintu dan selain itu juga terbukti dari kode bodinya. Untuk sedan Mercedes-Benz itu awalnya W seperti W204, W212 dan W222. Dan untuk mobil ini dia kode bodinya C itu sebagai coupe seperti C216 dan lain sebagainya, C224 gitu. Dan ya, dan mungkin karena dia ini coupe 4 pintu, dia ini joknya hanya 4. Jadi seperti di mana sedan lainnya itu dia 3 di belakang joknya hanya ada 2. Dan tengahnya ini dia center console yang nyambung dari depan, ntar kita bahas. Jadi pertama, duduk ini buat saya sangat enak posisi duduknya, bisa selonjoran, hampir bisa selonjoran, dan ya sangat nyaman di belakang sini. Dan karena mobil ini memang sangat panjang, wheelbase-nya juga panjang, legroom belakang itu posisi menyetir saya kurang lebih legroom belakang masih sangat luas. Dan ya, untuk bagian tengahnya ini dia ada armrest yang ada ini. Untuk buka armrestnya sendiri ada tuas sini, dan untuk buka cup holder itu dia tekan tombol ini, dan cup holdernya pop out seperti ini. Dan setelah di pop out, armrestnya bisa ditutup kembali lagi seperti ini. Jadi cup holder ini penampakannya tidak mengganggu lengan sama sekali, tapi bagi saya ya cukup overkill saja sih sepertinya. Mekanismenya sangat kompleks. Dan juga ada tempat penyimpanan yang cukup cetek mungkin, tapi dilapisi dengan bulu. Dan ya, di bawah sini juga ada center console, ada laci yang sliding dengan aksen kayu seperti di depan. Dia ini ada satu buah cup holder dan satu lagi yang lebih kecil mungkin untuk gelas yang lebih kecil. Dan ada juga asbak dan power outlet. Belakang sini hanya pure tempat penyimpanan yang dilapisi ludru jika yang di armrest masih kurang cukup dan tentu saja kurang. Dan ya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Joknya juga kulit dan warnanya agak kecoklatan juga. Di sini juga ada seatbelt pocket kiri kanan. Dan ya, di sini juga ada lampu kabin, lampu batin dan lampu kabin. Jadi kiri kanannya itu LED berwarna putih, tengahnya juga LED sama. Dan ya, sekarang kita beralih ke bagian paling belakang mobil. Lalu di bagian belakang CLS-nya ini, pertama soal lampunya ini bentuknya seperti yang Anda bisa lihat sangat dinamis, dan ini mirip mungkin mata seorang manusia menurut saya. Dan ya, ini saya sangat suka lampunya, bentuknya ini sangat ya dinamis seperti yang saya katakan, dan sangat cocok dengan desain mobilnya ini yang sangat aerodinamis. Dan ini juga sama, lampunya sendiri itu dia untuk lampu malam terintegrasi dengan lampu rem LED titik-titik sekitar lampunya ini. Nah untuk lampu sini juga LED titik-titik, tapi yang satu-satunya yang bukan LED titik-titik itu lampu mundur ya, dia masih halogen multireflektor cluster bagian paling dalam. Dan sini juga ada emblem CLS nya, lalu emblem Mercedes-Benz. Dan ya sini juga ada tarikan krum yang nyambung ke depan tuh. Dan ya, sekarang kita buka bagasinya, tuasnya sudah elektris tentu saja. Dan ya paparannya cukup cepat, ada markernya juga, dan ada segitiga pengaman. Dan bagasinya ini amat cukup luas. Untuk tas golf mungkin bisa muat juga. Dan ya kiri kanan, karena ada kotak P3K, kiri kanan juga ada jaring snapnya ini. Dan ya bawah sini juga ada ban serep yang full size sepertinya, beserta dengan toolkit, dan juga ada first aid kit di bawah sini. Dan ya, untuk tutup bagasinya bisa elektris dari tombol ini. Lalu sebuah bagian dari mobil ini yang saya paling suka yaitu desainnya. Seperti yang Anda bisa lihat, tarikannya ini sangat swoopy dan aerodinamis. Dan ini juga sama seperti C219 yaitu CLS sebelumnya, bentuknya seperti ini. Dan CLS setelah ini yaitu C257 itu memang dia agak berbeda, meskipun masih agak aerodinamis tapi lebih ke tajam-tajam. Dan kali ini tarikannya masih lebih halus, lebih curvy, dan lebih elegan dan sangat dinamis seperti ini. Dan bagi saya, ya ini desainnya sangat elegan dan mungkin ini bisa memberitahu Anda kalau mobilnya cukup kencang meskipun Anda masih belum tahu speknya karena memang bentuknya sangat
keren seperti ini. Nah ini bagian yang paling saya suka dari mobilnya ini. Lalu ya saya kira cukup itu saja untuk video kami kali ini. Ya saya sudah mengatakan beberapa banyak hal dari mobil ini. Untuk CLS 350 tahun segini itu harganya kurang lebih 600 juta yang memang cukup mahal. Dan dia ini karena dia menjadi basis dari S-Class juga agak nanggung posisinya, dimana jika biasanya orang itu ketika memiliki uang sebanyak ini untuk membeli mobil ini, mereka akan rata-rata lebih memilih membeli S-Class saja yang di atasnya tapi margin harganya tidak terlalu besar. Dan ya seperti itu juga. Tapi ada banyak dari mobil ini yang bisa dinikmati. Pertama itu dia sangat, meskipun dia ini mobil yang kelasnya hampir mendekati S-Class, masih cukup enak untuk dibawa sendiri layaknya E-Class yang menjadi mid-size sedannya juga. Dan meskipun itu dalamnya juga masih sangat mewah, hampir mendekati S-Class juga. Dan ada juga beberapa kekurangannya, yaitu pertama karena ukurannya ini dia kurang lebih besar dikit dibandingkan E-Class, tapi sangat terasa ketika Anda bawa. Ini mobilnya besar dan panjang, sangat panjang. Tapi ya kurang lebih itu sangat nyaman di dalamnya, kabinnya sangat kedap ketika diajak ngebut itu juga cukup stabil, dan ketika dibawa nyantai itu masih ya sangat nyaman, sangat halus, dan Anda pasti sangat betah dengan memiliki mobil ini. Jadi ya kurang lebih itu saja. Saya kira cukup sekian. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika Anda tidak suka, ya Anda tahu untuk menggunakan tombol apa. Dan jika Anda ingin melihat konten seperti ini lebih lanjut di masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.